Siapa saja yang menggunakan ARIMA? ARIMA ini digunakan oleh analisis data, ekonom, peneliti, dan pelaku bisnis yang ingin memprediksi tren masa depan dengan berdasarkan data historis. Dan kapan ARIMA ini digunakan? ARIMA ini digunakan ketika ada pola musiman, tren, atau fluktuasi dalam data yang ingin diprediksi, biasanya dalam peramalan ekonomi, keuangan, dan permintaan pasar. Lalu di mana ARIMA ini digunakan? Nah, biasanya ini digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, bisnis, meteorologi, keuangan, dan supply chain management. Lalu, kenapa sih ARIMA ini digunakan? Karena ARIMA ini dapat menangkap pola dalam data historis untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dibandingkan metode sederhana seperti moving average atau regresi linear. Dan bagaimana cara eh, ARIMA bekerja? ARIMA ini ada tiga komponen, yaitu R, yaitu autoregresif, di mana menggunakan nilai masa lalu untuk memprediksi nilai saat ini. Dan I atau integrated, yaitu mengubah data non-stasioner menjadi stasioner dengan differencing. Dan M atau moving average, di sini itu residual, memodelkan kesalahan prediksi berdasarkan residual dari model sebelumnya. Model ini dipilih dan diuji menggunakan metode seperti ACF atau PACF untuk menentukan parameter terbaik. Oke, di sini mungkin aku akan share screen data yang aku punya. Di sini ada data, oke, di sini ada data IHK dari Banda Aceh. Kita copy paste dulu yang datanya. Ini tuh dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Kita ke stata seperti biasa. Yang pertama yaitu kita buka dataset, lalu kita copy paste kayak biasa. Sorry, mungkin aku belum ke copy lagi. Copy dan di sini pindahkan. Seperti biasa, pilih variable name biar ada ininya. Lalu selanjutnya kita minimize dan kita masukkan format ganti sama dengan underscore n. Selanjutnya kita bisa memasukkan ganti sama dengan tm. Karena ini dari 2015 bulan 1, kita masukkan M1. Lalu plus 1, plus T, min, apa pakai spasi ya, min 1. Bentar. Lalu selanjutnya kita masukkan TS set new T. Nah, kita bisa ganti formatnya menjadi monthly di sini. Kita pilih yang new time ini. Kita pilih formatnya jadi monthly. Yang pertama, oke. Kita bisa melihat di sini udah berubah ya. Ada format terbaru yaitu 2015 bulan pertama sampai bawah sama. Lalu selanjutnya kita akan mengecek apakah data tersebut sudah stasioner apa belum dengan cara yaitu ler IHK. Benar. Sebelumnya kita buat dulu grafiknya ya sebelum didiferensiasi. Statistik, lalu time series, dan kita pilih graphs, lalu line plots, dan kita pilih kayak biasa, create, lalu kita pilih variabel yang IHK accept, oke. Bisa dilihat grafiknya selalu naik ke atas. Lalu selanjutnya kita akan menguji dengan uji, tadi kan uji non formal ya.
Sekarang kita uji formalnya, yaitu defuller, IHK. IHK ini karena variabel saya namanya IHK. Lex 0. Nah, bisa dilihat di sini p-value-nya masih di lebih dari 0,05. Tandanya data tersebut belum stasioner. Maka selanjutnya kita akan melakukan diferensiasi, yaitu dengan cara devuller d.ihk x, oh, jangan lupa kasih koma, x 0, bentar. Nah, kita bisa melihat p-value-nya 0,00, tandanya data telah stasioner. Selanjutnya, kita akan melakukan autokorelasi dengan menguji cek d.ihk dan oke, kita bisa melihat lexing itu yang di luar ke bagian abu ini ada di 3 dan 6 dan juga 3 dan 6 saja. Selanjutnya kita akan melihat PIC-nya, PIC d.ihk ada di 2, 3, 4 dan lainnya. Selanjutnya, kita akan mencoba arimanya. Tadi kan sudah dijelaskan, ARI itu PIC-nya, PIC particular-nya, yang ma itu yang AC-nya atau autocorrelation-nya. Jadi, kita akan mencoba yang arima, IHK, arima. Tadi kan yang arinya kita pilih yang terdekat dulu itu 2. I-nya itu 1, karena kita melakukan diferensiasi hanya sekali. Lalu untuk ma-nya kita pakai yang 3, karena itu yang terdekat. Selanjutnya, masukkan format nolak. Ini akan muncul. Di sini yang signifikannya itu cukup banyak dibanding yang tidak signifikan. Karena yang tidak signifikan hanya 1, yaitu 0,157, dan sisanya signifikan. Ada di 0,00. Selanjutnya kita bisa mengecek di AIC-nya dengan format instead IC. Dan kita bisa melihat AIC-nya ada di 101, sekian. Selanjutnya kita bisa membandingkan dengan komposisi arima yang lain. Kita akan mencoba arima IHK, arima kita coba ya 3 ya teman-teman, 3, 1, dan 3. Coba 21 dan 6 aja. 21 dan 6. 0. Nah, di sini akan muncul untuk R-nya dua-duanya signifikan, sedangkan untuk M-nya banyak semuanya tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Dan kita juga bisa mengecek EIC-nya dan format yang sama instead IC yaitu 106, sekian. Sedangkan EIC yang 5213 ini ada di 101, maka kita akan memilih EIC-nya yang lebih rendah. Selanjutnya, setelah itu kita akan menggunakan kita akan mencoba membuat di statistik, lalu kita pilih time series, lalu kita pilih setup dan utilities, dan kita pilih add observation to time series dataset. Ini untuk melakukan forecasting atau meramalkan berapa data tiap bulannya di berapa bulan ke depan yang akan kita ramalkan. Kita pilih 6 bulan ke depan, maka kita isi 6 di sini. Isi oke, dan kita bisa melihat di sini format waktunya bertambah, yaitu
dari 2020, dari bulan pertama hingga bulan ke-6. Selanjutnya, setelah itu kita bisa mengisi predik, kita bisa isi dulu yang hari mainnya, hari IHK, Arima yang akan kita gunakan itu yang 213 ya teman-teman. Karena itu yang paling signifikan datanya. Lalu setelah itu kita akan melakukan prediksi dengan format predik FC. FC ini forecast, IHK ini variabel dari data yang saya punya. Lalu selanjutnya kita masukkan Y, dynamic, lalu PM ke tahun dulu, tahun yang akan kita prediksikan di tahun 2020 dari bulan pertama, jadi M1. Lalu selanjutnya kita enter. Selanjutnya setelah itu kita bisa melakukan perbandingan antara data yang setelah didiferensiasi dan data yang belum didiferensiasi di statistik. Lalu kita pilih time series dan pilih graph, lalu kita pilih line plots dan kita masukkan di create ini data yang forecast IHK. Jadi kan ada plot 1 dan plot 2 itu untuk membandingkannya teman-teman. Lalu klik OK. Nah, di sini bisa dilihat grafik di sini itu menunjukkan hasil peramalan indeks harga konsumen Banda Aceh menggunakan metode ARIMA dengan prediksi mulai dari Januari 2020 hingga pertengahan tahun 2020 atau bulan ke-6. Oke, di sini itu garis biru atau garis IHK ini adalah data historis IHK dari tahun 2015 hingga awal 2020. Lalu di sini ada garis merah, di mana ini adalah hasil prediksi ARIMA yang mulai berjalan dari Januari 2020 dan memperkirakan nilai IHK ke depan selama 6 bulan ke depan. Dan model ARIMA ini cukup akurat, terlihat dari bagaimana garis merah memprediksi, karena ini hampir berhimpitan ya dengan garis biru, dengan data aktual sebelum 2020. Lalu setelah Januari 2020, prediksi masih mengikuti pola historis dengan sedikit deviasi di pertengahan tahun 2020. Dan model ini memperkirakan tren IHK akan terus meningkat secara stabil dalam 6 bulan ke depan. Kesimpulannya, Arima ini berhasil menangkap tren IHK dan dapat digunakan untuk forecasting jangka pendek. Perbedaan kecil antara prediksi dan data aktual dapat disebabkan oleh faktor ekonomi yang berubah setelah 2020. Apabila kalian ingin mendapatkan hasil yang lebih akurat, bisa menyesuaikan parameter ARIMA atau mengkombinasikan dengan model lain seperti SARIMA atau PAR.